Ini Lewis Kelly, Haaland, stay humble, makanya lu jangan banyak cetak bos. Dan inilah yang terjadi ketika match day antara Arsenal lawan City berlangsung 11 lawan 11 ya. Tidak seperti at least Thomas Partey itu harus lu pertahanin, harus banget, dia tuh kunci dan usianya masih London forever. Walaupun ada background emak-emak lagi ngomong, tapi balik lagi guys di konten Only Gunners. Hari ini di matchday, review matchday ke-24 Barclays Premier League antara The Gunners FC melawan tim Raja Minyak Manchester City yang lagi terkatung-katung di papan tengah. Yang nonton tadi malam, kalian pasti perasaan sama seperti saya. Tidak ada hari sebaik ini, tidak ada hari sebaik Senin ini ketika melihat skor 5-1 untuk kemenangan Arsenal di kandang melawan Manchester City. Mantep banget bro, bahagia banget. Dan inilah yang terjadi ketika matchday antara Arsenal lawan City berlangsung 11 lawan 11 ya. Tidak seperti di matchday 1 yang berakhir 2-2 terus 10 lawan 11 gitu loh. Hampir lebih dari setengah babak ya kan. Ketika berjalan fair, technical, skill, passing, dan aura stadium 5-1 bro. Itu dia Arsenal yang gue pengen. Jadi gimana jalannya pertandingan, langsung aja kita bahas. Formasi Arsenal nggak banyak jauh berbeda, tapi David Raya udah balik lagi di posisi penjaga gawang setelah sebelumnya diisukan Gering alias sakit. Terus William Saliba, Gabriel main lagi di kanan Timber, di kiri Lewis Kelly, di tengah Thomas Partey back to position number 6. Nggak usah lagi dia ditaruh di sayap kanan bek kanan lah, itu posisi paling benernya nomor 6, didampingin Declan sama Martin. Di depan ada siapa? Kai Havertz didampingi oleh Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. It is what it is. Ini formasi Arsenal yang meski kekurangan striker, ini formasi terbaik Arsenal saat ini gitu loh. Pertandingan lawan City yang emang lagi labil dan jadwalnya juga gila gitu loh. Gua sebetulnya bukan karena hasilnya ini 5-1 terus gua jadi jumawa terus ngomong Arsenal gua yakin menang, enggak. Tapi di matchday 1 di home City ketika bermain event 10 lawan 11 dan Arsenal main dark arts, gue sebenarnya yakin Arsenal bisa menang karena secara kualitas permainan saat itu Arsenal memang di atas City. Yang kedua, City-nya juga lagi limbung gitu loh. Dan terbukti ketika 11 lawan 11 dengan formasi yang intinya Arsenal terbaik saat ini, setidaknya seperti itu, minus beberapa pemain yang lagi cedera dan City juga minus beberapa pemain cedera ya. Untuk pertandingan yang adil dengan skuad yang sama 11 lawan 11, Arsenal mendominasi dalam semua hal. Pertandingan lawan Manchester City ini itu keren banget sih. Ini adalah salah satu pertandingan terbaik dan permainan terbaik Arsenal musim ini yang gua sangat berharap di tengah badai cedera, di tengah kekurangan striker, Arsenal terus bisa menunjukkan mentalitas ini gitu loh. Ini tuh mungkin orang ngiranya ngelihatnya City-nya emang lagi jelek gini-gini, bukan. City tetap City, Manchester City tetap Manchester City dengan skuad yang prima, mentalitas juara, pelatih yang jenius gitu. Membuat City kalah 5-1 bukan pekerjaan mudah gitu loh. Kalau mau bikin alasan pemain cedera lah, Arsenal juga cedera banyak gitu loh. Tapi inilah ketika mentalitas Arsenal nothing tulus dan bermain santai dan ingin menang, harusnya Arsenal bisa kalau Arsenal bisa menampilkan ini dengan konsisten pertandingan kayak lawan City, bukan mustahil juara. Nah itu dia yang gue sangat inginkan sebenarnya. Terlepas dari hasilnya ternyata ya nggak sesuai dengan harapan ya. Tapi at least gue terhibur. Gue terhibur banget dengan permainan Arsenal tadi malam. Jalannya pertandingan, dominasi Arsenal udah nggak terbantahkan dari menit awal ya. Beberapa peluang atau selain lewat set piece, peluang attempt percobaan Arsenal tuh memang terjadi atau bisa hadir karena salah satu the power of Arsenal adalah pressing. Pressing Arsenal tuh ketat banget
di 3 musim terakhir tuh cara main Arsenal tuh pressingnya ketat banget dengan Odegaard yang emang secara teknis dia secara pemimpin yang baik, secara skill individu pemain yang baik, tapi secara taktikal untuk ngeblend ke formasinya Arsenal sebagai jantung ya memang Arteta tuh sebagai pressure yang memulai semuanya gitu loh ketika Arsenal kehilangan bola, dan nggak ada yang sebaik Arteta untuk pressing di Arsenal, dan itu terbukti gitu loh di pertandingan lawan City ini. Pressing Arsenal yang ketat ke atas gitu membuat pemain City yang emang lagi nggak pede jadi makin nggak pede. Salah satunya adalah gol yang terjadi dengan cepat di menit ketiga oleh oleh Martin Odegaard sendiri. Manuel Akanji, bagian nonton Manuel Akanji coba kontrol bola, di pressing ketat sama Leo Trossard, bolanya kena ke Declan oper ke Kai Havertz sebenarnya kosong posisinya, kalau di shoot juga harusnya gol, cuman mungkin nggak pede jadi dia oper ke Martin di sampingnya, dan Martin mengeksekusi bola itu dengan baik di 10 menit pertama, dan terjadilah gol ya. Di 10 menit pertama bahkan Arsenal punya 2-3 peluang dengan pola yang sama, even non-technical, even just for pressing gitu. Satu peluang diambil oleh Gabriel Martinelli yang eksekusinya udah bagus tapi sayangnya offside. Satu lagi adalah pressing lagi, bolanya kena Kai Havertz, cuman Kai Havertz tidak pede dan akhirnya bolanya ke samping. Balik lagi, meskipun Havertz di pertandingan ini mendapat banyak peluang dan menempati posisi nomor 9 dengan baik ya, gue nggak bisa nyalain Kai Havertz. Seandainya Kai Havertz main di posisi nomor 8 lalu Arsenal punya striker moncer, Kai Havertz bisa tetap menampilkan penampilan kayak gini, tapi dengan backup striker yang matang sehingga pola serangan Arsenal jadi makin tajam. Seandainya Arsenal punya striker tajam dan Kai Havertz performanya tadi malam ini bisa lebih dari 7-1 sih menurut gua. Gitu aja sih. Arsenal terus menekan, permainan sangat rapi, dan ketika Thomas Partey main di posisi nomor 6 itu udah jaminan mutu, dan gue benci banget kenapa sampai sekarang Arsenal tidak memperpanjang kontrak Thomas Partey. Katakanlah, meskipun kita bermasalah, katakanlah emang manajemen scouting atau sporting Arsenal untuk merekrut pemain kebijakan transfernya jelek, gue ngerti, katakanlah gagal, tapi at least Thomas Partey itu harus lo pertahanin, harus banget, dia tuh kunci, dan usianya masih muda juga. Jorginho akan cabut ke Flamengo, rumornya. Merino belum settle, cuman punya Declan Rice doang di tengah, dan Declan juga lebih bagus di posisi nomor 8 menurut gue daripada 6. Jadi Thomas Partey diperpanjang kontraknya menurut gue adalah pembelian terbaik, salah satu transfer terbaik Arsenal yang harus dilakukan buru-buru, jangan sampai telat gitu loh. Gue nggak tahu ada apa sih, bingung juga gue. Nah, sepanjang babak ke-1 Arsenal bermain rapi, pertahanan Arsenal beberapa kali emang ada serangan dari situ, bukan berarti City nggak nyerang ya, tapi penampilan David Raya yang memang kelas dunia ya bikin gawang Arsenal aman gitu loh. Ya itu salah satu, memang benar sih, salah satu cara untuk tim meraih banyak trofi dan berjaya harus memang punya kiper kelas dunia, dan David Raya membuktikan itu di 2 tahun terakhir ya, memang layak pada akhirnya dia menggantikan posisi Aaron Ramsdale. Gue nggak bisa bilang, apalagi gue suka Ramsdale, tapi sayang banget harus diakui penampilan David Raya sangat-sangat konsisten sekali gitu loh. Dan yang harus gue highlight adalah penampilan Miles Lewis Kelly yang sangat dingin sebagai bocah 18 tahun. Penampilan dia tenang, nggak ada takut-takutnya, nggak ada nervous-nervousnya. Cuman masalahnya Arsenal adalah ketika kita selalu menyerang dari awal, punya peluang, dan ternyata peluangnya itu berhasil, Arsenal tuh malah jadi nervous, malah nggak jadi nambah gol gitu loh. Arsenal tuh lebih baik bermain di bawah tekanan yang kenceng, baru dia counter, baru bisa bikin banyak gol. Nah, sebelum kejadian gol penyama kedudukan dari City, Arsenal tuh banyak peluang tapi nggak selesai gitu loh, jadinya makin nervous. Baru kemudian di babak kedua, ketika Erling Haaland menyamakan kedudukan di menit 50-an lewat umpan cantik Savinho dan disundul oleh Haaland, yang memang gue akuin Haaland is Haaland gitu ya. 1 menit 2 menit berselang, Arsenal langsung respon dengan sebuah tendangan jarak jauh Thomas Partey, yang mana itu menjadikan skor setelah penyama kedudukan Erling Haaland. Arsenal balik lagi bounce back menjadi 2-1. Itu yang gue mau, permainan Thomas Partey yang ngunci, interceptnya, lalu dia coba shoot jarak jauh. Itu gelandang nomor 6 yang gue mau, yang selama ini nggak dipunyai atau tidak dicoba oleh Arsenal untuk shoot jarak jauh. Terbukti kan ketika Arsenal berani shooting jarak jauh, attempt dari jauh, terbukti
memungkinkan untuk bikin gol. Ya akhirnya si Haaland jadi nunduk lagi tuh, udah sok-sokan tadinya kan. Lalu kemudian gol ketiga adalah gol yang sangat brilian banget dari pemuda Helen bernama Miles Lewis Kelly. Dia menerima operan dari samping, dia terobos ke dalam, capping sedikit, dia shoot pakai kaki kanan dan dengan pedenya shoot pertahanan City yang kipernya juga lagi gokil, si Ortega Moreno, dan kemudian gol itu menjadi skor 3-1. Kemudian si Lewis Kelly melakukan selebrasi Haaland untuk menyindir karena di match sebelumnya dia dibilang siapa lu, ini Lewis Kelly. Haaland, stay humble, makanya lu jangan banyak cetak bos. Itu yang bikin gua kesal. Kemudian skor 3-1, City udah kelimpungan. Gua udah gak bisa bahas City lagi sebenarnya. Udah kelimpungan bro, udah nyerang-nyerang gak jelas gitu loh. Serang. Kemudian di counter oleh Gabriel Martinelli sama Kai Havertz. Duaan Gabriel Martinelli dribbling dengan pace dia yang emang ini yang dibilang Thierry Henry, lu memanfaatkan pace, lu lari cepet-cepet. Havertz ya. Kenapa gue bilang betapa pentingnya Thomas Partey di Arsenal ya? Buktinya City ketika kehilangan Rodri, gelandang untuk holding bola, penyampai operan ke depan, penyalur jembatan segala macam. Ritme tuh rusak kalau pemain nomor 6 jelek. Terbukti gue udah pernah bilang Sergio Busquets, Andrea Pirlo adalah pemain-pemain yang memegang kunci di situ. Claude Makelele waktu di Madrid dan Chelsea. Pemain kita sering bilang menganggap spotlight itu didapat oleh pemain yang nyetak gol, mungkin penyerang yang lebih banyak, mungkin kalau sekarang Vinicius, Mbappe segala macam. Tapi jantung permainan adalah pemain nomor 6, dan Arsenal punya Partey yang menjalankan posisi itu dengan sangat baik sekali. Itu perbedaan besar Arsenal sama City sekarang. Kenapa skornya jadi makin besar? Karena Arsenal punya holding midfielder yang mantap. Kalaupun Partey nggak bisa, coveringnya dari Timber yang masuk invert, lalu Declan Rice yang mundur. Itu kurang keren apa gitu loh. Martin Odegaard bahkan suka bantu ke belakang. Itu yang bikin perbedaan. Ngerti kan sekarang kenapa skor bisa jauh lebar. Kemudian gol terakhir, Starboy Ethan Nwaneri melakukan aksi soloran, bukan solo skill. Gila ya Ethan, dari luar kotak penalti dia cutting sedikit, di shoot dari jarak jauh, gol di menit terakhir menjadi skor 5-1. Dan gue udah nggak bisa kehabisan kata-kata. Mungkin orang bilang ini euforia belaka Ethan Nwaneri segala macam bla 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 bla. Tapi menurut gue Ethan Nwaneri sangat punya potensi untuk jadi Lamine Yamal sih, seperti Lamine Yamal di usia yang muda, dan Arsenal bisa ngandelin itu. Bahkan lebih gilanya Ethan bisa main di posisi mana aja. Di posisi Nwaneri itu skillnya memang oke, tapi yang menopang itu semua adalah rasa percaya diri dia yang nggak kenal takut untuk ngadepin siapa aja, take on pemain lawan satu lawan satu. Kepedean dia tuh gila gitu loh. Ya skor akhir kemudian menjadi 5-1, dan Kai Havertz layak banget jadi man of the match di pertandingan ini. Gue memang nonton dari awal sampai akhir. Apa yang Havertz lakukan, bantu serangan, bantu pertahanan, off ball dia ketika nggak pegang bola, positioning dia, assist dia yang tepat, layak banget diganjar man of the match sih. Dengan hasil ini Arsenal menempati posisi 2 dan emang harus nempel terus Liverpool yang masih punya sisa 1 pertandingan, beda poin 6 ya. Gua jujur aja, gue udah sama seperti review gue sebelumnya, gue nggak berharap Arsenal juara, tapi gue seneng sama performa Arsenal kalau bisa mempertahankan ini. Itu aja buat gue sih. Dan City gue nggak ngerti lagi. Udah nggak mau komen gue, amburadul intinya gitu. City udah kehilangan kepercayaan dirinya sih. Terlepas dia beli pemain yang banyak banget, dia udah kehilangan kepercayaan dirinya, dan itu mungkin yang bikin City goyang banget di musim ini gitu loh. Dan gue seneng banget, gue nggak akan banyak komentar lagi, video ini gak perlu berpanjang lebar. Gue senang banget sama permainan Arsenal, dan yang gue harapin adalah Arsenal bisa bertahan dengan performa ini, dengan rasa percaya diri seperti ini sampai akhir musim. Kalaupun gak juara, tapi kita disediakan permainan yang enak seperti ini, gue sangat bahagia gitu loh sebagai Gunners, dan gue rasa semua Gunners di seluruh dunia juga bahagia. Dan mungkin ini obat, karena bisa transfer Arsenal nggak beli pemain juga, itu gue udah speechless sih, udah nggak bisa kesel lagi, malah speechless parah gitu loh. Jadi North London forever, kita selalu menang. Oke. Sampai jumpa di konten Olympians berikutnya. Bye bye, ciao guys.